Eee, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu semua, Bapak Ibu pimpinan, yang ada di fakultas, unit kerja gitu ya, badan, pusat, lembaga, rumah sakit ya, dan juga ini dari, organ mahasiswa ada DLM, BEM, Hima ada enggak nih ya, Hima? Ya, semuanya hadir di sini, untuk mengikuti acara sosialisasi tata kelola kearsipan di Universitas Airlangga. Ini kalau sambutan dicampur materi agak susah ini saya ini. Pada hari ini sebenarnya ini Bapak Ibu semua, mohon izin, untuk siang hari ini kita coba mengenalkan mengenai tata kelola arsip yang ada di Universitas Airlangga. Supaya nanti, di fakultas, unit, dan lembaga juga, akan mengenal begitu, kemudian akan melakukan processing, yang ada, karena nanti sekitar bulan November awal, ya akan ada audit, kearsipan sebenarnya yang dulu, yang bulan yang lalu sudah kami inisiasi ya di, kearsipan Universitas Airlangga, kemudian auditornya juga sudah dilatih gitu, sehingga nanti tinggal implementasi saja. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa, di siang hari ini mengikuti acara ini nanti agar tahu, bagaimana sih cara mengelola arsip yang baik gitu ya. Karena nanti kalau di kemahasiswaan pun apa sih yang ditinggalkan ke generasi berikutnya begitu, tentunya kan arsip ya. Arsip, jalannya organisasi selama 1 tahun, bisa diwariskan ke adik tingkatnya kan gitu. Sehingga semuanya bisa ada pertanggungjawabannya begitu ketika dicek menjadi referensi, untuk adik-adik yang di bawahnya ya, dan juga siapa tahu nanti, bisa menjadi sejarah ya. Nanti coba aja dicek untuk adik-adik mahasiswa kira-kira arsip yang paling lama, nah ini ya, arsip yang paling lama di ruang BEM ya, di ruang DLM ini arsip tahun berapa. Nah, ini nanti kita coba cek begitu ya. Itu sampai, seberapa detail, itu berada ya, artinya masih ada arsipnya ya. Karena ini merupakan, bukti otentik untuk historis ya, untuk historis kalau untuk adik-adik BEM ini kan historis keorganisasiannya. Tapi untuk Bapak Ibu yang ada di fakultas, nanti, ini juga merupakan historis dan juga, bukti otentik yang kita punya ya. Kalau nanti kita mencari sesuatu, ya harusnya ada di sana semua. Nah, kalau di sana tidak ada, ini yang, dipertanyakan ya, bagaimana tata kelola kearsipan, kita. Mohon izin Bapak Ibu, saya share, PPT. Ya. Ini hari ini kita bertemu semua ya dalam rangka sosialisasi tata kelola kearsipan di lingkungan Universitas Airlangga. Apa saja sih nanti yang akan kita diskusikan begitu. Pertama ada, arsip itu sendiri seperti apa, kemudian ada arsip inaktif, ada arsip vital, ada arsip statis ya, dan juga nanti, bentuk-bentuk layanan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di, unit kearsipan gitu. Ya. Menurut Undang-Undang tahun 43, tahun 2009 nomor 43 ya, ini pasal 1 nomor 2, bahwa arsip adalah, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasinya dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan, perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita ini salah satunya adalah di lembaga pendidikan gitu. Jadi segala bentuk rekam aktivitas kita baik fisik, kertas maupun digital ini merupakan rekaman yang wajib disimpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya itu tentunya dengan kaidah-kaidah dan tata kelola kearsipan yang betul. Ini untuk Bapak Ibu yang pernah ikut di workshop audit kearsipan yang kemarin kita lakukan dan juga workshop tata kelola, insya Allah sudah paham ya. Tinggal pelaksanaannya saja. Tinggal pelaksanaannya di fakultas-fakultas seperti apa. Ya, mohon di-recheck apakah ada fakultas yang belum melakukan penyetoran ya arsip inaktifnya ke kami di unit kearsipan Universitas Airlangga. Nah, ini mohon dicek. Nah, ini berarti belum terjadi sirkulasi yang baik gitu. Tetapi kalau di fakultas Bapak Ibu sudah pernah menyerahkan arsip di tempat kami, nah ini sudah melakukan tata kelola kearsipan secara sirkulasi dengan baik. Fungsinya apa Bapak Ibu? Ya, nanti di tempat Bapak Ibu enaknya ya lodang gitu. Karena semuanya nanti akan disimpan di unit arsip yang ada di Bukeswari sekarang ini ya, yang ada di Bukeswari yaitu di bidang kearsipan. Di sana arsipnya akan diperlakukan dengan baik, ditata begitu. Kemudian kalau di retrieval nanti juga akan menjadi lebih cepat, ya, lebih cepat. Sisi keuntungannya di sana, Bapak Ibu. Ya. Insya Allah ruangannya masih cukup kalau menampung seluruh dokumen yang ada di fakultas. Ya. Bagaimana kalau dokumen yang ada di kemahasiswaan, di organisasi mahasiswa? Wah ini Bukis, apakah mahasiswa BEM, DLM ini bisa menyimpan arsipnya di sana? Nah ini kalau dibolehkan nanti bisa dikasih space sedikit begitu ya untuk menyimpan arsipnya supaya bisa terjaga ya dari arsipnya adik-adik di keorganisasian gitu. Baik, ini saya lanjutkan. Kalau kita ditanya apakah arsip itu penting, ya, pasti jawabannya penting. Ya. Semua orang pasti bilang, oh arsip itu penting. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut, bagaimana tata kelolanya, apakah kita sudah melakukan dengan baik? Ya, sebenarnya indikatornya terlihatnya sangat jelas. Kalau di, mohon izin Bapak Ibu, kalau di RKAT kita itu ada sedikit anggaran yang dialokasikan untuk penataan arsip, berarti kita memang sudah atau merencanakan tata kelola kearsipan gitu. Tapi kalau di RKT kita, wah ternyata untuk tata kelola arsip tidak ada anggarannya, wah ini berarti menjadi tanda tanya besar. Ya. Kalau kita ditanya apakah arsip penting, pasti jawabannya penting gitu. Bagaimana tata kelolanya? Ya nanti dulu kan begitu ya, nanti dulu. Nanti kalau akhir tahun ada sisa anggaran baru dikelola. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tahun kemarin ya 2019 ini Bapak Ibu pimpinan semua dekan fakultas telah melakukan fakta integritas ya untuk mengembangkan tata kelola kearsipan yang ada di unit atau di lingkungannya masing-masing. Ya, ini sudah ada fakta integritasnya dan semoga itu bisa dijalankan sehingga arsip di Universitas Airlangga bisa terkelola dengan baik dan optimal. Untuk memberikan pemahaman tentang arsip, Bapak Ibu, mohon izin ini ada video ya bagaimana pentingnya sebuah arsip. Sebagian besar dari kita tentu sudah paham apa itu arsip. Ya,
Arsip sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan kita sejak lahir hingga meninggal dunia. Bentuknya mulai dari akta kelahiran, surat kelulusan pendidikan berupa sertifikat ataupun ijazah, surat keputusan pengangkatan pegawai ketika sudah bekerja, buku nikah dan kartu keluarga saat memasuki jenjang perkawinan, hasil rekaman medis ketika sakit, hingga surat kematian. Arsip ini tentu tak sebatas merekam kehidupan individu. Keberadaan suatu organisasi, perusahaan, hingga negara juga tak lepas dari arsip. Bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan, arsip merupakan landasan dalam menjalankan operasional kerja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, arsip merekam kegiatan dan peristiwa peradaban suatu bangsa. Lalu, apa sebenarnya definisi arsip itu? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya, arsip tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga bisa lembaran peta, dokumen arsitektural, foto, dan film, ataupun rekaman suara. Pada perkembangannya, arsip juga meliputi arsip elektronik, yakni arsip yang diciptakan, dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik. Yang jelas, arsip merupakan data dengan karakteristik unik yang harus terjamin keautentikan, keabsahan, kepercayaan, kelengkapan, dan kegunaannya yang harus dikelola secara utuh dan lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini bertugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi negeri. Selain itu, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI juga berkewajiban melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ANRI menetapkan kebijakan kearsipan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang kemudian ketentuan teknisnya didelegasikan dalam Peraturan Kepala ANRI. Salah satu fungsi konkret arsip nasional ini adalah untuk menyelamatkan memori kolektif bangsa. Misalnya, kita bisa dengan mudah mematahkan argumen yang mengatakan Tari Saman Aceh dan Reok Ponorogo adalah milik negara tetangga berdasarkan arsip yang kita miliki. Yang tak kalah krusialnya, kita juga bisa mencegah agar suatu pulau tidak diklaim milik negara tetangga jika kita memiliki arsip yang jelas tentang sejarah kepemilikan pulau ini. Berkat arsip pula lah, kini batik diakui oleh organisasi dunia di bidang pendidikan keilmuan dan kebudayaan UNESCO sebagai salah satu budaya warisan asli Indonesia. Selain itu, arsip juga menjadi alat bukti sah di pengadilan dan memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara hukum, misalnya sengketa tanah dan perkara korupsi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan arsip, ANRI menetapkan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan statis. Melalui peraturan Kepala ANRI yang antara lain mengatur tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, pengolahan, preservasi,
alih media, dan pengolahan arsip. Penetapan kebijakan dalam peraturan kepala tersebut bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan lengkap, serta terpercaya, sehingga pada akhirnya terwujud memori kolektif bangsa melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dalam kerangka NKRI. Ya, baik. Itu tadi sedikit pemahaman yang bisa kami share ya tentang memahami apa itu arsip. Jadi arsip memang begitu penting, apalagi untuk sebuah institusi perguruan tinggi negeri ya, untuk perguruan tinggi kita Universitas Airlangga. Ya, mari kita cermati Bapak Ibu semua. Ada 3 dimensi kegunaan, yaitu masa yang akan datang, masa kini, dan masa lampau. Nah, untuk mengukur seberapa baiknya ya arsip yang sudah dikelola di unit kita masing-masing, tinggal kita cari aja. Misal, untuk masa lampau, untuk arsip masa lampau, arsip yang paling tua usia berapa di unit kita masing-masing? Misalkan UNER harusnya mulai tahun 54, ya harusnya tahun 1954 sudah ada arsip. Ada arsip di sana, arsip tentang organisasinya, ada arsip tentang mahasiswanya, kan begitu. Dan ada arsip tentang lulusannya dan sebagainya, ya, tentang akademik, ya. Arsip tentang pengabdiannya seperti apa ya, khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, mari kita cek masing-masing di unit kita, gitu ya. Sejak awal berdiri, arsipnya ada apa enggak begitu. Kalau sejak awal berdiri saja tidak ada, berarti nanti jangan-jangan arsip pendirian enggak punya, gitu kan. Arsip pendirian unit kerja enggak punya, ya, arsip pendirian fakultas bingung mencari. Nah, ini kan agak kesulitan. Kemudian untuk masa kini, ya ini untuk menyediakan informasi pelaksanaan kegiatan. Jadi arsip yang sudah berjalan, ini kan periodenya kalau di Universitas Airlangga 5 tahunan. Nah, apakah arsip selama 5 tahun karena berjalan sudah terkelola dengan baik dan benar gitu. Jangan-jangan seperti kejadian kapan lalu ya, ternyata arsip penelitian diminta. Ya, ini LPPM Kalangkabut kan mencari arsipnya gitu ya. Semoga hal itu nanti ke depan tidak akan terjadi lagi jika di unit Bapak Ibu melakukan tata kelola arsip yang baik ya, minimal sirkulasinya Bapak Ibu. Jadi kalau arsip di tempat Bapak Ibu penuh, ini mohon dikirimkan di tempat kami gitu. Biarkan nanti kalau ada pemeriksaan, Bapak Ibu kan tinggal menunjukkan ini loh, arsipnya sudah kita berikan ke kearsipan pusat. Nah, nanti semuanya tinggal bermuara di arsip universitas untuk mencari semua dokumen-dokumennya. Ya, apalagi terkait dengan dimensi kegunaan masa yang akan datang. Ini akan menjadi sebuah repository archive gitu ya. Sehingga kita bisa misalkan ya, untuk dulu ada LP3I, kemudian berubah jadi PIPS, nah, sekarang berubah jadi Direktorat Inovasi Pembelajaran. Nah, ini bisa dicari historisnya nanti di masa depan. Oh, dulunya asalnya ini jadi ini, jadi ini, ya. Termasuk juga arsip di fakultas kita masing-masing. Misalkan kalau arsip kurikulum sejak pertama itu tersimpan dengan baik, ya, maka bisa dicari historisnya. Oh, ternyata misalkan tren ilmu untuk ilmu politik di FISIP trennya dari dulu sampai sekarang seperti apa? Ya, perkembangannya seperti apa? Ini bisa dicari ya dengan otentik ya, karena dengan data-data pendukung yang valid begitu. Ya, dengan dimensi kegunaan tersebut, ya, mari kita nanti ke depan kita kelola arsip kita masing-masing ya di unit supaya tertata sehingga masa lampaunya terlacak, masa kininya bisa dioperatkan dengan baik, ya, masa yang akan datang bisa menjadi repositori. Ya.
Termasuk juga di teman-teman mahasiswa, ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, arsip yang paling lampau arsip tahun berapa coba? Misalkan ya, BEM berdiri tahun berapa? Dulunya arsipnya sebelum BEM itu apa? Dulunya lagi sebelumnya apa? Ini kan menarik sebenarnya kalau memang ada dokumennya begitu. Jangan-jangan kalau di adik-adik mahasiswa dokumennya tahunan gitu ya. Setelah tahunnya ganti pengurus, dokumennya udah hilang semua ya, nggak ada gitu. Nah ini harapannya ke depan ini tidak akan terjadi lagi sehingga kita bisa mengelola arsip kita di unit kita masing-masing. Ya. Arsip yang baik adalah arsip yang dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat pembuktian yang sah. Ini Bapak Ibu. Oke. Jadi tidak sembarangan gitu ya, karena arsip ini macam-macam, maka yang pertama dituntut adalah asli, authenticity. Ya. Gimana kita tahu asli? Biasanya ada stempel dinas, ya, ada cap dinas. Nah ini menunjukkan asli. Ya. Kemudian utuh, ya, integrity. Ya. Kalau ada arsip yang tidak utuh, ya harus dipreservasi. Ya, misalkan arsip ini kalau dulu kan kenaikan pangkat kertasnya itu kertas kelobot itu ya tipis. Ini juga sangat sulit. Nah, ini nanti menjadi tugas dari teman-teman di arsip universitas untuk melakukan restorasi ya. Atau ada arsip yang kertasnya sudah perl begitu, ini juga tugas dari teman-teman di arsip universitas untuk melakukan restorasi sehingga arsipnya secara utuh ya fisik ini bisa terjaga. Kemudian terpercaya ya. Arsip ini harus reliability gitu. Kalau arsipnya tidak reliability, ganda ya berarti kan harus ada pembuktian ya, mana yang benar, mana yang tidak begitu. Nah, harapannya kalau sudah authenticity, kalau sudah integrity, harapannya adalah reliability-nya tercapai. Ya, kalau reliability-nya tercapai berarti bisa usability gitu, ya, berguna. Nah, ini harapan kalau kita nanti sudah menata arsip kita dengan baik, maka harapannya adalah tercapai authenticity, tercapai integrity, tercapai reliability dan tercapai usability. Nah, mari kita lihat apakah arsip-arsip sekarang di tempat kita ini sudah usability? Ya. Karena ini merupakan bukti otentik kan begitu. Nah, kalau belum usability, ya mari kita optimalkan, ya kita cari tahu celahnya ada di mana supaya nanti menjadi usable. Ya, karena kalau dengan usable ini akan menjadi berdaya guna tinggi. Ya. Nah, untuk unit-unit yang baru seperti ini Pak Dwi, ya, mohon izin Pak Dwi dari FTMM. Nah, ini sangat bagus sekali Pak Dwi kan baru berusia 1 tahun ini ya. Belum. Belum. 6 bulan. 6 bulan. Nah ini arsipnya mohon mulai dijaga Pak Dwi ya, ditata gitu supaya nanti historis ke depannya ini terlacak gitu ya, bisa berguna untuk masa yang akan datang gitu. Jadi kalau yang lama-lama, nah ini harus melakukan pencarian ya, melakukan penelusuran arsip. Jika nanti arsip-arsip statisnya belum ada, ya harus ditelusuri gitu. Contohnya saja arsip pendirian Universitas Airlangga. Arsip pendirian Universitas Airlangga kita punya aslinya enggak? Ya. Nah, ini teman-teman arsip harus bisa menjawab nih, punya aslinya enggak? Ya, karena yang saya tahu di dinding di dinding di tempat arsip ya, di kita itu kan kopi ya. Kopi. Karena kita mendapatkannya kan dari ANRI ya, justru arsip pendirian adanya di ANRI. Ya saat dulu ikut kementerian segala macam diinikan oleh Presiden Soekarno, ini ternyata ANRI menyimpan gitu. Ini sangat luar biasa, ini namanya penelusuran. Ini nanti coba arsip-arsip statis kita ya di Universitas Airlangga mulai ditelusur, mulai ditata ya. Jika memang tidak ada, ya ini menjadi tugas dari seorang arsiparis nanti untuk melakukan pelacakan gitu ya, penelusuran. Ya. Kalau arsip nanti ini bisa tertata dengan baik, maka
arsip ini bisa kita pakai untuk pengambilan keputusan, bisa kita pakai untuk menunjang perencanaan, bisa kita pakai untuk mendukung pengawasan, bisa kita pakai untuk alat pembuktian, bisa kita pakai untuk memori organisasi, dan bisa kita pakai untuk kepentingan ya secara publik dan ekonomi. Jadi tidak bingung, kita mau buat company profil, tidak bingung. Ternyata kita punya dokumentasi foto sejak awal berdiri. Ya, ini kan sangat menarik. Ketika ada, kita buat profil pendirian, arsip fotonya tidak ada, arsip filmnya tidak ada. Lah ini mau menyusun arsip pendirian kan juga susah. Ya. Mulai dari berdiri, misalkan kedokteran berdiri yang dulunya dari Stovit, ya, pindah ke kedokteran, pindah jadi dari UNER. Ini tantangan nih buat teman-teman arsip di Universitas Airlangga, harus bisa membuat profil, ya, misalkan Hasana arsip kedokteran, ya, mulai zaman dulu penjajahan, ya, zaman Belanda begitu, terus berubah di masa kemerdekaan, ya, ada Sutomo dan segala macam itu, ya, kemudian berubah menjadi kedokteran, ya, sekarang ini. Karena dulunya kan juga ada unsur UI di situ. Nah, ini sangat menarik. Ya, mudah-mudahan teman-teman di kearsipan ya ini bisa menjawab tantangan itu nanti ke depan gitu. Nah, kalau berdasarkan fungsi kegunaan, ini ada dua tentunya. Yang sehari-hari kita hadapi adalah ada record, ya, atau dokumen. Ya, ini kategori arsip dinamis. Kemudian ada archive, ini arsip statis istilahnya, ya, arsip statis. Arsip dinamis ini apa saja? Ada arsip vital. Arsip vital ini ya contohnya arsip surat tanah, ya, surat tanah UNER. Nah, ini juga arsip vital. Kemudian arsip aset. Nah, ini juga arsip vital gitu. Kemudian kalau arsip aktif ini adalah arsip administrasi sehari-hari kita, ya. Arsip administratif kegiatan kita, mulai dari misalkan mahasiswa masuk sampai mahasiswa lulus. Nah, itu ada arsip aktifnya, ya. Nah, dalam arsip vital dan arsip aktif ini kalau nanti berdasarkan jadwal retensi arsip, jadi arsip ini ada masanya, ya, ada lifetime-nya. Ketika lifetime-nya sudah habis, ini menjadi inaktif begitu, ya, menjadi inaktif. Nanti di inaktif juga begitu, ketika masa lifetime inaktifnya habis, maka nanti bisa saja musnah, ya, bisa dimusnahkan dan bisa menjadi permanen ketika itu nanti menjadi arsip yang statis, ya. Insya Allah ini sudah kita pahamkan ke teman-teman arsiparis yang tersebar di semua fakultas dan juga teman-teman pengolah arsip yang tersebar di fakultas. Ya. Bukes untuk FTMM ini belum, Bukes, nanti coba diinisiasi untuk petugas yang ada di sana siapa, ya, mumpung sejak awal. Insya Allah akan lebih mudah, ya, menatanya kalau sejak awal, ya, karena arsipnya belum terlalu banyak. Nah, yang repot kan kalau arsipnya sudah menumpuk, masuk ke karung, ditaruh di pojokan, jadi gudang. Sekalian tugasnya Pak Yunus, sekalian tendingnya. Nah, itu Bukis. Nah, FTMM minta tugas arsip, ya. Ya, nanti dibicarakan dengan Pak Fadli nanti. Karena ini apa ya, pengelolaan arsip ini ya memang sangat penting, tetapi ketika kita ditanya gimana sudah dilaksanakan, pasti tanda tanya besar, ya. Tidak hanya di kita saja, ya, di semua lembaga-lembaga begitu. Memang terkesannya ini sambil lalu gitu kan, walah dokumen nggak ada gunanya gitu. Tapi ketika BPK datang, ketika KPK sudah datang, baru ini menjadi bernilai guna. Nah, sebelum itu terjadi, maka alangkah baiknya jika arsip ini sejak awal kita tata, ya, mana yang vital, mana yang aktif, mana yang inaktif, dan nanti setelah retensinya habis semua akan menjadi musnah dan akan terpilah mana yang menjadi statis gitu. Untuk jenis-jenis arsip, ini yang tadi di slide klip tadi juga ada tekstual,
ada audio visual, ya, ada kartografi, dan ada arsip elektronik. Ya. Kalau di era-era mulai tahun 2000 ya, khususnya kalau di UNER ini 2010 atau 2011 ya, sejak dideklarasikan Cyber Campus, kemudian ada e-office, ini kebanyakan surat-surat sudah masuk di arsip elektronik semua, gitu. Tapi kalau yang lain ini masih ada fisik, ada kartografi, ya, ada audio juga, ya, audio visual yang bentuk kaset ini juga banyak di arsip universitas, ya, ada yang tekstual kertas, ini ada foto dan segala macam. Nah ini Bapak Ibu mohon kalau ada arsip-arsip yang berusia tua, ya, berusia lampau di tempat Bapak Ibu semua, mohon disetorkan, ya, diserahkan ke arsip universitas, nanti biar disimpan di tempat yang baik begitu, ya, karena kalau arsip ini disimpan diperlakukan dengan baik, insya Allah usianya akan panjang gitu, ya, karena kalau di tempat arsip kan di universitas ruangannya saja di AC ya. Ini padahal kertas di AC, diatur kelembapannya begitu, kemudian diolah supaya lifetime untuk arsip statisnya bisa termonitor dengan baik begitu. Ya. Untuk strukturnya, ini ya, untuk strukturnya ini ada record center dan LKPT. LKPT itu ya arsip universitas. Sekarang bidangnya ini sudah tersendiri, namanya bidang kearsipan. Kemudian ada record center. Record center ini ada di Fakultas Direktorat Pusat Lembaga dan juga ada di kemahasiswaan ya. Teman-teman adik mahasiswa bisa saja itu menjadi record center sih sebenarnya. Ya, record center, tapi arsipnya kan saya yakin kan tidak terlalu banyak seperti arsip fakultas ya. Walaupun seperti itu tidak ada salahnya jika adik-adik mahasiswa juga belajar untuk mengelola arsip begitu ya. Ini yang menarik ya. Ketika kita mengelola arsip pasti ada filing kabinet ya di sana, ada lemari arsip, ada folder. Dan juga jangan lupa harus ada sistem kearsipan supaya pencariannya ya akan bisa dilakukan dengan cepat. Ya, pencariannya tidak akan terlalu sulit. Nah, ini ada cloud ya di Drive. Ini sebuah solusi saja begitu. Jika adik-adik mahasiswa nanti mengelola arsip, misalkan organisasinya, karena sekarang kan semua sudah serba digital. Ya, ini mari kita mulai begitu ya. Simpan saja di Google Drive. Jadi arsip mahasiswa bisa minta email resmi, ya, email resmi mahasiswa institusinya. Misalkan untuk unit kerohanian Islam, misalkan ya minta email resmi unit kerohanian Islam. Misalkan untuk Menwa minta email resmi Menwa, gitu ya, yang official UNAIR. Nanti email resmi ini bisa diwariskan ke adik-adiknya. Nah, di dalam email resmi itu, karena kita sudah bundling dengan Google, ya email UNER, maka bisa ada Google Drive di sana, ya Google Drive, yang lumayan ya, hampir 35 ya, 35 atau 30 giga. Itu bisa kita simpan arsip-arsip kita di sana, ya sehingga nanti adik kelasnya, ya misalkan adik berikutnya yang mau menjalankan organisasi itu bisa tahu, oh dulunya kakak kelasnya itu punya prestasi ini, oh dulunya kakak kelasnya ini, oh telah melakukan ini, ya ini kedepannya ini seperti apa. Ini sangat menarik, ya. Begitu pula jika di fakultas, ya, bisa saja dengan cloud Google Drive juga dengan official institusinya, atau membeli storage kecil-kecilan, ya storage kecil-kecilan yang bisa dipakai share antar unit. Ya. Sekarang ini kan rata-rata individual, ya. Jadi arsipnya disimpan dalam satu PC, simpan satu PC. Kalau tidak masuk, orang lain tidak bisa masuk ke PC itu, gitu kan. Nah, alangkah baiknya jika arsipnya itu dalam bentuk elektronik, masukkan ke sistem kearsipan. Jika surat, masukkan ke e-office, gitu ya. Jika arsip inaktif, masukkan ke Saga, sistem arsip Erlangga. Ini kan juga bisa terrecord, ya, sehingga siapapun nanti
ya ketika petugas itu tidak masuk, maka arsip tetap bisa dicari. Ya. Kalau ada kejadian-kejadian yang membutuhkan pembuktian dengan arsip, akan dengan cepat bisa diretrieve kembali arsip tersebut. Ya. Atau bisa juga disimpan dulu sementara di di storage gitu ya, di storage kecil yang ada di fakultas, tapi storage itu di-sharing. Ya, semua admin prodi bisa lihat, semua admin departemen bisa lihat ke storage itu. Tinggal hak aksesnya aja. Ya, hanya bisa lihat, tidak bisa download, misalkan bisa ngubah dan bisa read saja. Nah, itu tergantung privilege-nya. Ya. Tetapi saya menyarankan gunakanlah sistem arsip Erlangga. Ya, kalau di sana kan tidak repot-repot bikin itu karena semuanya sudah ada storage yang disiapkan oleh teman-teman di arsip universitas gitu. Ini sebuah perjalanan arsip. Jadi arsip ini tercipta ya misalkan lahir kemudian menjadi sebuah arsip yang dinamis. Arsip dinamis ini ada lifetime-nya, kalau lifetime-nya habis ini bisa musnah ya. Begitu pula arsip vital. Arsip vital ini kalau lifetime-nya habis ya musnah. Contohnya ya STNK. STNK kan per 1 tahun gitu ya. 1 tahun pajak gitu. Setelahnya ya sudah bisa musnah. Kemudian KHS ya, KHS. Nah, KHS ini kalau sudah lulus kan sudah berubah jadi transkrip. Nah, KHS sebelum lulus ini menjadi vital, tapi setelah lulus ini menjadi transkrip dan KHS bisa dimusnahkan karena akan sudah tergantikan oleh transkrip. Nah, di era yang sekarang ini arsip secara fisik ya, ini butuh tempat yang luar biasa. Ya, makanya akan digalakkan digitalisasi. Ya, semuanya harus serba green. Ya, serba green, tidak ada kertas, semuanya masuk digitalisasi. Khusus arsip-arsip tekstual yang bersejarah akan dilakukan preservasi, ya, supaya lifetime fisiknya ini bisa terjaga. Jika ini semua dikelola dengan baik, nanti bisa diakses dan dengan layanan arsip yang ada. Nah, untuk saat ini ada e-office gitu ya, kemudian ada Saga, ya ada 2 di Universitas Airlangga. E-office untuk dinamis, Saga untuk inaktif dan statis dan juga vital. Ini bisa dimasukkan di Saga. Ya, kebanyakan saat ini Saga hanya pada tataran arsip statis begitu. Ya. Kita lanjut. Ini arsip dinamis. Bagaimana cara memilahnya? Ya, kalau sudah terjadi arsip kacau seperti ini pasti pusing. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal on call aja. Ya, ke Bukis. Ya, mohon bantuan untuk pendampingan pemilahan arsip. Nah, bantuan pendampingan loh Bapak Ibu, bukan bantuan tenaga untuk membantu mengolah. Bantuan pendampingan pemilahan arsip. Nanti dari timnya Bukis akan turun untuk mengajari tim yang ada di record center untuk menjalankan pemilahan arsip. Ya. Sehingga tertata seperti ini. Kalau sudah tertata seperti ini kan enak. Ya. Ketika masuk folder ini jadi arsip aktif, ketika sudah setahun turun, diserahkan ke arsip. Nah, ini akan menjadi sangat menarik gitu ya. Ruangan pun tidak bertumpuk, ruangan pun akan terasa indah gitu ya. Ruangan pun akan nyaman untuk menjadi tempat bekerja. Dulu ketika awal masuk di arsip ini saya masih ingat nih 2000 berapa nih ya? 2016 ya kalau nggak salah itu. 2016 ini di arsip. Arsip itu seperti gudang, Bapak Ibu. Ya, terus terang, ya mohon maaf Bukis ya. Ini saya dan Bukis tahu sendiri kan begitu. Arsip ini seperti gudang, bertumpuk-tumpuk kertas, ya berserakan begitu. Ya, tetapi kalau sekarang ini Bapak Ibu masuk ke tempat arsip di universitas, ruangannya sudah berbeda. Ya, ruangannya menjadi nyaman begitu, menjadi bisa bekerja dengan baik, begitu ya, tidak menjadi asumsi menjadi sebagai gudang. Nah, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga begitu ya, di unit masing-masing
Direktorat Fakultas, semoga arsip ini bukan menjadi sebuah gudang. Kalau arsip menjadi sebuah gudang, ya nanti ke depannya akan tambah numpuk, maka kita akan tambah sulit untuk mengolahnya. Ya, mumpung masih sedikit ya, jika itu sudah menjadi gudang, ini mohon segera diolah. Nah, kalau kesulitan mengolah, tinggal on call ke teman-teman di arsip universitas, begitu. Ini arsip vital, ya. Kemarin di 2020 kami mau menyasar ini, yaitu yang kita sasar yaitu PLP dan Sarpras sebenarnya ada 2. Tetapi karena pandemi akhirnya ya tersendat-sendat ya, karena pandemi yang masuk tidak full orang jadinya. Jadi capaiannya sampai sekarang belum selesai. Harusnya tahun ini clear ini untuk arsip vital ya, arsip vital di Sarpras, ya, arsip vital di kemahasiswaan dan arsip vital di pendidikan. Tahun ini targetnya clear, tapi kemarin pandemi mulai bulan apa ya? April ya, bulan April ini enggak terkejar ya, enggak terkejar karena pengolahannya pasti bersentuhan dengan fisik ya, bersentuhan dengan orang. Ini akhirnya enggak terkejar. Ini menjadi PR besar teman-teman di arsip universitas untuk menyelesaikan arsip vital yang ada ya, sehingga nanti bisa dialihkan ya, bisa dipindahkan ke arsip universitas. Ya. Ini preservasi ini juga harus dilakukan oleh teman-teman di arsip universitas supaya arsip ini lifetime-nya secara fisik lebih tahan ya, lebih tahan lama begitu. Lebih awet ya, lebih awet. Nah, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Karena khususnya arsip-arsip personal file ya, personal file ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di arsip universitas. Nah, ini bentuk saga Bapak Ibu ya, bentuk saga ya, bentuk saga. Semua arsip ada di sini Bapak Ibu ya. Semua arsip kita ada di sini. Arsip statis ada, inaktif ada, arsip aktif ada. Ya. Bisa kita cari di sini. Ini hasil karya teman-teman pengolah arsip, hasil karya dari teman-teman arsiparis yang melakukan pengentrian di sini. Ya, insya Allah semua arsip pendirian sudah masuk di sini. Tinggal cari. Ya, misalkan mau cari pendirian farmasi, mau cari pendirian FISIP, ya, insya Allah ada di sini. Ya, kemarin juga kita perintahkan untuk penelusuran akreditasi. Ya, insya Allah akreditasi kalau sudah selesai, insya Allah sudah masuk di sini juga, ya. Semua SK segala macam, ya. Termasuk SK Bapak Ibu ya, SK Bapak Ibu mungkin sudah masuk di sini juga nih ya, SK personal file dari Bapak Ibu. Jadi bisa dicari di saga.uner.ac.id. Nah, ini ada semua di sana, gitu. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa, ya bisa sih nanti mau dimasukkan di sini boleh, ya nanti dikoordinasikan dengan Bu Kiswari. Atau mau disimpan di Google Drive sendiri juga boleh. Ya, ini untuk adik-adik mahasiswa di BEM, DLM, ya, di Kahima, ya, di Hima ya, himpunan mahasiswa. Ini juga bisa melakukan pengolahan arsipnya. Ya, enak loh ya adik-adik mahasiswa. Kalau kita bekerja bareng di Google Drive, filenya kan bisa sharing. Ya, tinggal punya akses ke email tersebut, bisa masuk ya. Pakai email official organisasi, kemudian kita juga pakai email student secara official, ini bisa akses ya, bisa kerja bareng di Google Drive. Dan itu bisa ditinggalkan untuk kepengurusan berikutnya. Ini bisa dicoba Bapak Ibu di saga.uner.ac.id. Ini mohon bisa mencari arsip sesuatu di sana. Ya, sebelum nanti mencari fisiknya, fisiknya ada di arsip universitas, misalkan mencari pendirian vokasi, misalkan ya, pendirian fakultas vokasi misalkan, ketemu di sini, tapi fisiknya kalau ingin tahu fisiknya ya harus datang ke arsip, tetapi minimal sudah kedetek ya, keretrieve bahwa arsipnya ada gitu. Oke, mudah-mudahan nanti ya arsip di Universitas Erlangga ini bisa terkelola dengan baik gitu ya, dengan maksud bahwa arsip itu akan mudah dicari jika arsipnya sudah tertata.
Ya, kalau arsipnya masih kacau, jangankan mencari, ya, menengok aja pasti nggak mau, ya.